Bab 86-90. Bab 86, Tantangan. Berbalik perlahan, Jia Laiao memiringkan kepalanya, senyum di sudut mulutnya sedikit menyeramkan. Liu Si Dage, bolehkah aku bermain-main dengannya? Liu Si mengangguk dan tersenyum. Tanpa meninggalkan jejak apapun, dia meluruskan telapak tangannya di depannya dan dengan aneh berkata, jika Anda memiliki kesempatan, jangan menahan diri. Jia Laiao tersenyum dan memejamkan matanya. Kata-kata Liu Si tiba-tiba mendorongnya untuk mengingat percakapan pribadi rahasia yang dia lakukan dengan Jia Laibi. Saat itu, Jia Laibi baru saja menerima kabar bahwa Xiao Yan telah memulihkan bakatnya. Setelah lama terdiam sambil memasang wajah muram, Jia Laibi menggunakan suara yang sangat serius dan dingin ketika dia akhirnya berbicara dengan Jia Laiao. Jika bocah itu menerima tantanganmu, kamu tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Akan lebih baik jika Anda bisa membunuhnya di tempat. Bahkan jika kamu tidak bisa, melumpuhkannya juga akan membantu klan Jia Lai menyingkirkan musuh yang berpotensi menakutkan. Perlahan-lahan mengingat suara serius dan dingin yang digunakan ayahnya untuk menyampaikan pesan, senyum di wajah Jia Laiao menjadi semakin menyeramkan. Matanya yang mengerikan menatap Xiao Yan yang tenang di kejauhan. Dia merasakan firasat bahwa jenius muda itu akan dibunuh oleh tangannya sendiri. Keyakinan Jia Laiao berasal dari kekuatannya sendiri. Selain posisi bintang 3 Douze, metode Qi yang dia latih adalah elemen angin suan tinggi, nyanyian badai. Menambahkan beberapa teknik Dou yang dia tahu, dia sudah bisa menang dalam tantangan melawan bintang 5 Douze. Dibandingkan dengan dia, meskipun Xiao Yan memiliki kembali bakatnya hanya 8 Duan Qi pada upacara kedatangan usia. Bahkan jika kekuatannya sekali lagi meningkat selama periode ini, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melampaui dia. Mengenai hal ini, Jia Laiao memiliki keyakinan mutlak. Di sepanjang jalan, Jia Laiao bukan satu-satunya yang berpikir bahwa Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk menang. Bahkan tentara bayaran yang mengamati dan Xiao Yu sama-sama berpikir bahwa terlepas dari seberapa luar biasa bakat Xiao Yan, kesenjangan dalam peringkat keduanya bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh siapapun. Bukankah bajingan kecil ini biasanya sangat cerdik? Mengapa dia jatuh cinta pada provokasi rendahan pria itu? Melihat Xiao Yan yang memegang tongkat besi di tangannya, wajah Xiao Yu menjadi suram. Melangkah maju, dia dengan kejam memarahi untuk melindungi Xiao Yan, kapan kamu menjadi seseorang yang tidak tahu batasnya? Mengetahui bahwa Anda tidak bisa menang, mengapa Anda menerima tantangan? Apakah kamu lelah hidup? Menerima semburan teguran dari Xiao Yu, Xiao Yan hanya mengangkat bahu dan tersenyum, kami bahkan belum mulai berkelahi. Sulit untuk mengatakan siapa yang bosan hidup. Kamu, menyaksikan Xiao Yan yang keras kepala, Xiao Yu dengan kejam menginjak kakinya. Kakinya yang panjang dan seksi melompat ke depan, menghalanginya. Selanjutnya, dia mengayunkan cambuk hijaunya ke udara dan mengeluarkan suara membelah. Biarkan aku bertarung menggantikanmu. Saya tahu potensi Anda hebat, tetapi itu adalah sesuatu untuk masa depan. Menonton Xiao Yu yang punggungnya menghadapnya, Xiao Yan tercengang. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang selalu bertarung dengannya di hadapan orang lain akan melindunginya sedemikian rupa. Dia menggosok kepalanya, tidak bisa mengeluarkan kepala atau ekornya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke punggung Xiao Yu ke pinggang rampingnya, pantatnya yang indah dan akhirnya mendarat di sepasang kaki panjangnya yang sempurna dan seksi. Agak terkejut dengan sosok wanita liar yang sempurna ini, Xiao Yan memukul bibirnya dan dengan cepat mengalihkan pandangannya sebelum pemilik tubuh menemukannya. Kepalanya condong ke depan. Jika dilihat dari kejauhan, dia tampak meletakkan dagunya di bahu Xiao Yu. Saat itu, bukankah kamu ingin seseorang memukuliku sampai mati? Petik 2. Suara nafas di samping telinganya membuat tubuh Xiao Yu langsung menegang. Ujung telinganya yang halus dengan cepat ditutupi oleh rona merah muda. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara acuh tak acuh yang menyembunyikan getaran yang sulit dikenali. Kamu harus dengan jelas memahami nilai yang kamu miliki untuk klan. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menerima tantangan apapun sesuka Anda. Sebagai Biaoji Anda, saya memiliki hak untuk melindungi Anda dari beberapa bahaya. Argumen yang aneh. Xiao Yan hanya bisa menggaruk kepalanya tanpa daya. Lupakan, saya akan menyelesaikan masalah saya sendiri. Sebagai seorang wanita, Anda harus menyingkir. Menyelesaikan kalimatnya,
Dia dengan keras mengencangkan cengkeramannya pada batang logam dan membalikkan tubuhnya ke satu sisi, melewati Xiao Yu yang telah menghalanginya. Melangkah dari tanah, dia tiba-tiba bergegas menuju Jia Laiao yang tidak sabar. Menonton tindakan Xiao Yan, Xiao Yu menjadi cemas. Saat dia hendak memukul mundur Xiao Yan dengan cambuknya yang panjang, suara jernih seorang wanita muda membuatnya berhenti sejenak. Xiao Yu Biao Jie, percayalah pada Xiao Yan GG. Dia bukan orang yang pemarah. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan secara proaktif memprovokasi orang lain. Sun Er, berbalik Xiao Yu menyaksikan Sun Er tersenyum, Xiao Yu tertegun. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk dan menghela nafas. Namun, tangannya terus mencengkeram cambuk panjangnya dengan erat. Hehe, bajingan kecil, aku akan membuatmu menyesali tindakan bodohmu hari ini. Menatap Xiao Yan, yang bergegas membawa tongkat besi, Jia Laiao tertawa dingin. Douki hijau pucat dengan cepat diwujudkan di telapak tangannya. Jia Laiao berdiri di tempat tanpa bergerak. Telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi bentuk cakar yang tajam. Di ujung jarinya, Douki hijau samar-samar membentuk 10 paku angin tajam. Dengan tawa sinis, dia menggerakkan tangannya. Bersamaan dengan suara yang memecah angin, dia dengan kejam menyerang Xiao Yan. Merasakan suara tajam yang samar dari udara yang robek, Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia mengangkat tangan kirinya dan dengan ganas meninju tanah di depannya. Embusan udara yang kuat dan tak berbentuk menghantam permukaan dan kekuatan pantulnya tiba-tiba menghentikan langkah Xiao Yan. Melihat betapa fleksibelnya Xiao Yan dalam mengendalikan momentumnya, tentara bayaran berpengalaman di sekitarnya segera berseru kagum. Pada saat tubuhnya berhenti, batang logam di tangan Xiao Yan dilepaskan dan terus maju. Sama seperti anak panah yang dilepaskan, itu melesat ke arah kepala Jia Laiao. Melihat batang logam terbang ke arahnya, Jia Laiao tersenyum menghina. Dengan flip tangan dengan douki hijau mengambang, udara di depannya menjadi bergejolak dan beberapa badai hijau kecil muncul. Setelah melewati beberapa badai kecil, kekuatan batang logam dengan mudah dihilangkan. Kehilangan kekuatannya, batang logam itu jatuh ke tanah setengah meter dari Jia Laiao dengan benturan yang jelas dan keras. Mengamati serangan Xiao Yan yang mudah diatasi, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan nafas. Jia Laiao, yang memiliki skill tingkat tinggi sepertinya tidak terkalahkan. Bab 87, cobalah untuk membunuh. Jie, situasi Xiao Yan tidak terlihat terlalu baik. Melihat ke arah lapangan di Xiao Yan tanpa senjata, Xiao Ning berkata dengan gugup. Xiao Yu, dengan wajah tenang dan tenang berbisik, mengapa saya harus peduli jika dia mati, dia ingin menjadi pahlawan. Sekarang dia lebih baik, dia gagal menjadi pahlawan dan diganggu oleh orang lain sambil kehilangan muka. Sedikit berdiam diri sejenak, Xiao Yu menghela nafas, bersiaplah untuk menyelamatkannya. Jia Laiao, bajingan itu sepertinya kehabisan darah. Xiao Ning mengangguk dengan enggan dan tidak berani memihaknya. Dibandingkan dengan Xiao Yu yang gugup, Sun Er tampak sangat tenang. Pupil matanya menyapu lapangan dan jatuh pada Xiao Yan yang kurang beruntung sementara bibirnya yang indah tersenyum tipis. Menghindar dengan susah payah, Xiao Yan menghindari serangan Jia Laiao. Saat Xiao Yan mundur, Jia Laiao mendekat karena teknik atribut angin memperkuat kecepatannya. Mengepalkan tinjunya dengan kuat, dengan ekspresi garang, Jia Laiao menyerang ke arah kepala Xiao Yan. Dengan punggungnya ke dinding, tidak bisa menghindar, wajah Xiao Yan masih setenang air kolam dan perlahan menghela nafas. Douki kuning samar dengan ganas bergegas keluar ke tinjunya yang terkepal. Dengan cara kekerasan yang gigih, dia akhirnya mulai bentrok langsung dengan Jia Laiao. Melihat bahwa Xiao Yan memilih untuk melawan dengan kekerasan terhadap Jia Laiao, kerumunan di sekitarnya mau tidak mau membuat keributan. Perbedaan besar antara tingkat kedua belah pihak jelas. Jika Xiao Yan terus memilih untuk menghindar, maka dia masih bisa menghentikan pertarungan. Tetapi jika dia memilih kekerasan, maka dia pasti akan dikalahkan. Tepat ketika semua orang akan merasa kasihan pada Xiao Yan, kepalan tangan Xiao Yan yang dipegang erat itu tiba-tiba menyebar dan kekuatan dorong tak berbentuk yang ganas tiba-tiba muncul dan dengan kejam menabrak perut Jia Laiao. Perut Jia Laiao mengalami serangan kuat yang tak terlukiskan saat serangannya yang cepat dan keras segera dipantulkan kembali. Wajahnya menjadi pucat dan dengan mata penuh kedengkian, sebuah pikiran buru-buru melintas di kepalanya, teknik Do apa ini? Bagaimana bisa begitu aneh?
Wajah banyak orang yang menonton tercengang setelah melihat Jia Laiao tiba-tiba terlempar ke belakang. Tangan vakum, membentangkan telapak tangannya dan menargetkan Jia Laiao yang terbang kembali. Xiao Yan, dengan tatapan yang sangat jahat memilih kesempatan terbaik. Segera, dengan kekuatan hisap liar, dia dengan kejam menarik Jia Laiao. Di udara, ditarik ke belakang seolah-olah dia adalah bola kulit. Jia Laiao menjadi sangat marah dan menggertakkan giginya ke arah Xiao Yan yang semakin dekat sambil memegang jejak kekejaman di wajahnya. Qian Douqi dengan cepat mengembun ke permukaan tinjunya, secara tak terduga membentuk pusaran air kecil, teknik Xuan Dou rendah, tinju berputar angin hijau. Tinju di udara membawa suara angin yang menusuk sementara tekanan angin yang sangat besar dari teknik meniup kembali sampah di tanah di sebelah Xiao Yan. Sedikit menyipitkan matanya, merasakan tekanan angin kencang yang bertabrakan, kulit Xiao Yan berangsur-angsur berubah menjadi suram. Tubuhnya, setelah hening sejenak, tiba-tiba berbalik. Kaki kanannya menghentak kuat ke dinding dengan kekuatan yang sangat besar, meninggalkan jejak sedalam setengah inci. Menggunakan kekuatan lawan dinding, tubuh Xiao Yan berputar di udara dan kaki kanannya melengkung menjadi lengkungan yang aneh. Pada saat ini, kakinya yang fleksibel tampak sekeras baja. Ledakan oktan mengerucutkan bibirnya, wajah Xiao Yan dingin. Kaki kanannya di udara akhirnya menyimpan kekuatan yang cukup dan di bawah tatapan orang banyak, itu bertemu dengan tinju Jia Laiao yang mendekat dan membuat ledakan saat bersentuhan. Jangan sombong hanya karena kamu Dou Ze bintang 3. Pada saat bentrokan kaki dan tinju, douti kuning bergegas keluar dari kaki kanan Xiao Yan dengan suara ringan, membuat wajah Jia Laiao berubah tiba-tiba. Bang! Tinju dan kaki bertabrakan saat guntur teredam. Muncul dari titik kontak, kaca. Tepat pada saat kontak, suara tulang yang patah menembus udara. Mengikuti suara itu, tubuh Xiao Yan dan Jia Laiao terbang mundur pada waktu yang hampir bersamaan. Tubuhnya menabrak dinding di belakangnya, Xiao Yan merasakan sesuatu yang manis naik di tenggorokannya dan kemudian memuntahkan seteguk darah yang disemprotkan ke tanah. Melihat bahwa Xiao Yan telah memuntahkan darah, tentara bayaran di sekitarnya semua menghela nafas dengan penyesalan. Mereka semua mengira Xiao Yan sudah dikalahkan tapi tiba-tiba Jia Laiao yang membanting keras ke tanah tiba-tiba mencengkeram tangan kanannya. Dia berguling-guling di lantai, melepaskan lolongan penderitaan. Di dalam kerumunan, tidak ada kekurangan penonton yang cerdas. Begitu mereka menyadari bentuk aneh yang membuat lengan Jia Laiao dipelintir, mereka hanya bisa menarik napas tajam, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Suara keributan di dalam kerumunan menjadi sunyi pada saat ini. Tatapan keheranan terpaku pada pemuda yang terengah-engah di dekat dinding. Setelah waktu yang lama, sorak-sorai tiba-tiba meletus ke udara. Bibir merahnya sedikit terbuka, Xiao Yu menatap tak percaya pada Jia Laiao yang meratap sedih dan berkata dengan takjub, bajingan kecil itu, dia benar-benar menang. Sepertinya begitu. Lengan orang itu dipatahkan oleh Xiao Yan, Xiao Ning menelan seteguk air liur. Serangan ganas Xiao Yan membuatnya mengingat kondisi menyedihkan yang dia alami sebelumnya. Namun, kondisi Jia Laiao saat ini jelas lebih buruk, sekitar 10 kali lebih buruk. Menatap Jia Laiao yang tulangnya hampir mencuat dari lengannya, Xiao Ning tahu bahwa lengan orang ini kemungkinan besar cacat permanen. Mendengar konfirmasi Xiao Ning, Xiao Yu tidak berbicara untuk beberapa saat. Penglihatannya terpaku pada Xiao Yan yang terengah-engah, jadi ternyata bajingan kecil ini sudah maju ke ranah Dou Ze. Tidak heran dia sama sekali tidak takut. Petik 2. Setelah duduk di tanah selama 10 menit, Xiao Yan perlahan bangkit dan menyapu pandangan dingin ke Liu Xi di dekatnya yang melongo dengan bodoh. Menyeret kaki kanannya yang mati rasa, dia mengambil tongkat besi di sisinya. Dia menatap tajam ke arah Jia Laiao yang melolong di tanah dan mendekat dengan susah payah. Serangan Jia Laiao dari beberapa saat yang lalu sudah mengungkapkan niat membunuh yang dia miliki terhadap Xiao Yan. Bagi mereka yang menginginkan hidupnya, Xiao Yan juga tidak perlu berbelas kasih. Berbaring di tanah dan menatap Xiao Yan yang semakin mendekat, wajah Jia Laiao tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kekejaman melainkan tampak panik saat dia menelan seteguk air liur. Dia bisa dengan jelas membedakan tatapan pembunuhan di mata Xiao Yan, dan mau tidak mau buru-buru berkata, aku menyerah. Wajah Xiao Yan benar-benar tanpa ekspresi dan sepertinya dia bahkan tidak mendengar sepatah kata pun. Dia mencengkeram batang besi di tangannya lebih erat. Melihat ekspresi baja pemuda itu,
bahkan jika itu adalah tentara bayaran yang haus darah, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit takut. Xiao Yan saat ini membuat sulit bagi orang untuk percaya bahwa dia dan pemuda yang sebelumnya selalu tersenyum adalah orang yang sama. Langkahnya terhenti, Xiao Yan menjulang di atas Jia Laiao dan menatapnya. Dia tiba-tiba menyeringai tetapi senyum penuh yang memamerkan gigi putih mutiara itu membuat hati Jia Laiao menjadi dingin. Baru sekarang dia menyadari bahwa pemuda yang biasanya setenang domba ini, ternyata memiliki hati yang bahkan lebih kejam darinya. Mati, kamu bajingan. Tertawa ringan, pupil hitam pekat Xiao Yan tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang lebih tajam dan batang besi hitam di tangannya bersiul keras di udara untuk menghantam kepala Jia Laiao. Bab 88. Kesimpulan. Menatap Xiao Yan tanpa ampun, wajah Jia Laiao memutih, ekspresi ketakutan menyelimuti wajahnya. Di jalan, para pengamat secara spontan menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan Jia Laiao akan dibunuh. Langkah tegas Xiao Yan menyebabkan banyak orang mengubah pendapat mereka tentang dia. Xiao Yu membuka mulutnya yang merah dan lembab saat seluruh tubuhnya benar-benar membeku di tempat. Karakter kejam dan tegas Xiao Yan telah benar-benar membalikkan citra lembut yang dia miliki tentang dia. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki yang biasanya dia lawan dan kehilangan kesabarannya bisa mempraktikkan kekejaman dengan keakraban seperti itu. Tatapan semua orang mengikuti batang logam di tangan Xiao Yan. Namun, ketika batang logam itu setengah meter dari kepala Jia Laiao, tiba-tiba ada suara keras seperti guntur. Di jalan, seseorang tiba-tiba memanggil, bocah dari klan Xiao, tujuan tantangan adalah untuk belajar dari satu sama lain. Kamu benar-benar berani menjadi begitu brutal. Petik 2. Mendengar teriakan marah, Xiao Yan menyipitkan matanya, ujung mulutnya melengkung menjadi senyum dingin. Alih-alih berhenti, batang logam di tangannya menghantam ke bawah dengan kekuatan yang bahkan lebih ganas. Minggir, tindakan Xiao Yan jelas mengipasi api orang yang berteriak. Dengan kutukan, energi angin yang sangat tajam dilepaskan, bersiul ke depan. Seperti kilat hijau, itu memotong bagian tengah batang logam Xiao Yan dan langsung, batang logam yang kokoh dan keras itu dipotong dengan rapi menjadi dua di udara. Wajah Xiao Yan berubah ketika batang logam itu patah menjadi dua. Mengepalkan giginya, Xiao Yan ingin dengan kejam menusuk setengah batang logam yang tersisa ke tenggorokan Jia Laiao ketika angin hijau menerpa sekali lagi. Tekanan kuat dari angin justru menyebabkan Xiao Yan kesulitan bernapas. Mengecilkan matanya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk ke depan dengan batang logam. Namun, dia terhalang oleh film udara tak terlihat yang tidak bisa dipatahkan. Menggerakkan bibirnya, tangan kanan Xiao Yan dengan erat mencengkeram tongkat saat tubuhnya bergerak sedikit dan memutar. Batang logam meninggalkan tangannya dan menjadi bayangan hitam, dengan ganas menembak ke arah sosok yang terbang ke arahnya. Huff! Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berani menyerangnya, sosok itu mendengus dingin. Tangannya meringkuk menjadi cakar dan melambai dengan keras di depannya. Doki hijau tebal membentuk beberapa bila angin hijau pucat. Mengangkat jarinya, bila angin meninggalkan tangannya dan memotong batang logam menjadi lebih dari 10 bagian. Memiliki hati yang kejam meskipun masih sangat muda. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran sebagai pengganti Xiao Zhan. Sosok itu dengan dingin tertawa setelah memotong batang logam menjadi beberapa bagian. Di dalam kedua telapak tangannya, doki hijau dengan cepat dikumpulkan. Sebuah siklon berkumpul di bawah kakinya dan mengangkatnya ke udara. Seperti meriam, dia melemparkan dirinya ke arah Xiao Yan. Bila angin hijau pucat muncul tepat saat dia melambaikan telapak tangannya dan menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Tekanan udara yang berasal dari bila angin meniup tanah bebas dari kotoran. Beri aku pelajaran. Kamu pikir kamu siapa? Anda harus mendisiplinkan putra Anda terlebih dahulu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin. Dari atribut Doki, dia mengenali sosok itu sebagai ayah Jia Laiao, Jia Laibi. Xiao Yan menyaksikan bila angin yang menembak ke arahnya dengan wajah tenang. Ketika mereka berada 5 meter dari kepalanya, Xiao Yan dengan keras memukul telapak tangannya ke arah tanah. Semburan udara tak berbentuk dilepaskan dan setelah bersentuhan dengan tanah, mendorong tubuh Xiao Yan ke udara. Dia berjungkir, balik di udara dan mendarat di sebidang tanah kosong puluhan meter jauhnya. Bila angin meleset, dengan dentang, banyak bekas luka yang dalam tertinggal di permukaan batu yang keras di tanah. Ayah, bunuh dia. Melihat sosok yang menukik ke bawah,
wajah Jia Laiao dipenuhi dengan kebahagiaan tak terkendali saat dia menangis dengan kejam. Mendarat di tanah, Jia Laibi dengan gelap melihat sekilas ke tangan Jia Laiao. Wajahnya sedikit tegang dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Tanpa menjawab, dia mendorong dari tanah dan sekali lagi dengan hiruk-pikuk bergegas ke Xiao Yan. Biarkan aku melihat betapa hebatnya kejeniusan klan Xiao ini. Hanya waktu yang singkat telah berlalu dari kemunculan Jia Laibi hingga mundurnya Xiao Yan dengan tergesa-gesa. Kerumunan mengenali Jia Laibi dan mulai mencemooh. Seorang Dadousi telah meluncurkan serangan diam-diam ke Douze. Wow, Jia Lai kau anjing tua. Anda semangka besar. Anda benar-benar memiliki wajah untuk diserang. Xiao Yan memarahi. Melihat bagaimana Jia Laibi mengabaikan perbedaan status mereka dan sekali lagi bergegas ke arahnya, wajah Xiao Yan akhirnya mulai pucat. Anak nakal, setelah mematahkan lengan putraku, kamu bisa melupakan pergi dalam keadaan utuh. Jia Laibi melangkah dari tanah. Seperti angin, dia dengan aneh muncul di atas Xiao Yan. Ekspresi menyeramkan melintas di wajahnya. Tinjunya mengepal kencang dan douki hijau yang bergejolak dengan cepat berkumpul menjadi pusaran besar. Omong kosong, Anda bahkan menggunakan teknik Suan level Dou. Anda anjing tua, kamu telah mempermalukan seluruh klan Jia Lai. Merasakan kekuatan ganas yang terkumpul di kepalan tangan Jia Laibi, wajah Xiao Yan berubah sangat jelek. Diam-diam, dia mulai menarik cincin hitam di jarinya. Tidak jauh dari situ, wajah Sun Er berubah saat melihat bahaya yang dialami Xiao Yan. Perlahan menarik napas, nyala api keemasan muncul di matanya yang jernih. Dalam sekejap mata, douki emas pucat mulai memancarkan energi agresif. Saat Xiao Yan bersiap untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan Sun Er bersiap untuk menyelamatkannya, tiba-tiba sebuah teriakan keras yang dipenuhi amarah meledak di seberang jalan. Kamu anjing tua. Sejak kapan giliranmu untuk mengajari anakku? Ketika tangisan itu mereda, sosok yang tertutup api melesat dari luar pasar. Menghentakkan kakinya dengan keras, dia didorong dengan kecepatan kilat ke arah depan Xiao Yan dan mengangkat kepalanya untuk mengaum seperti singa. Kemarahan singa yang marah. Tampak menakjubkan, Xiao Zhan mengepalkan tangan besinya dan meninju Jia Laibi dengan kejam di atasnya. Kepala singa besar berwarna merah melintas di tinjunya. Ledakan, ki hijau dan merah membuat kontak dan meledak seperti guntur, menyebabkan telinga sebagian besar orang di jalan berdering. Di udara, kedua pria yang terlibat dalam pertempuran terguncang dan buru-buru mundur. Saat dia mundur, Xiao Zhan meraih Xiao Yan bersamanya. Kedua pria itu menginjak tanah dengan tergesa-gesa saat mereka mundur, dengan setiap langkah kaki meninggalkan jejak yang terlihat di tanah. Dari sini, jelas betapa kuatnya kedua belah pihak. Menghamburkan ki-nya, Xiao Zhan dengan dingin menatap Jia Laibi yang tidak jauh darinya. Dia dengan dingin tertawa, Jia Laibi. Anda benar-benar hidup seperti anjing. Memiliki wajah untuk menyerang generasi muda. Wajah Jia Laibi gelap. Mulutnya sedikit berkedut saat dia menunjuk ke arah Jia Laiao, yang terbaring di tanah. Dengan suara dingin, dia berkata, dia telah menyakiti putraku sedemikian rupa. Xiao Zhan, kamu akan memberiku penjelasan. Penjelasan apa? Jika putra saya tidak bereaksi cukup cepat, yang tergeletak di tanah adalah dia. Jika itu terjadi, apakah saya akan meminta pertanggungjawaban Anda? Xiao Zhan mencibir sambil membalas dengan cepat dan keras. Tantangan ini dikeluarkan oleh putramu. Semua yang hadir bisa menjadi saksi. Terlebih lagi, dalam sebuah tantangan, kehilangan kaki atau tangan adalah hal yang biasa. Mengapa kamu membuat keributan besar tentang itu? Keganasan Xiao Zhan perlahan memudar saat dia berkata sambil tersenyum. Kamu, wajah Jia Laibi berkedut dalam kecemasan. Dia mengamati tatapan tawa di sekelilingnya dan tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk menyakiti Xiao Yan. Mengepalkan giginya dengan marah, dia berkata, jangan beri aku kesempatan, kalau tidak, aku akan mengembalikan kalimat yang sama padamu. Mata Xiao Zhan berkilat dengan kilatan ganas saat dia tersenyum. Bagus, kita lihat saja. Jia Laibi mengangguk dan tersenyum marah. Dia pergi untuk mengangkat Jia Laiao yang mengerang, berbalik dan pergi. Saat dia melewati Liu Xi dan melihat sikap Liu Xi yang terkejut dan tidak bisa berkata-kata, kemarahan dalam dirinya bangkit sekali lagi. Mengambil napas dalam-dalam, dia menekan amarahnya dan berkata, Tuan Liu Xi, ayo pergi. Wanita itu, Liu Xi dengan enggan menatap Sun Er di dekatnya.
Dengan mata berkedut, Jia Laibi siap membunuh. Di sana-sini, si idiot yang pikirannya dipenuhi wanita. Dia mengencangkan tinjunya. Setelah beberapa saat, dia memaksakan dirinya untuk tersenyum mengerikan. Mengenai masalah ini, kita akan membahasnya lebih lanjut setelah kembali ke rumah. Ah, baiklah. Melihat rasa sakit di wajah Jia Laibi, Liu Si hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tatapannya sekali lagi dengan cabul menyapu Sun Er sebelum dengan enggan meninggalkan pasar bersama Jia Laibi. Melihat Jia Laibi yang tampak memalukan dan berkumpul di luar kota dengan matanya, Xiao Zhan tertawa dingin. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum berbalik dan menghadap Xiao Yan, yang memiliki tetesan darah di sudut mulutnya. Tatapannya lembut saat dia menepuk bahu yang terakhir. Mengisap bibirnya, dia dengan menyesal berkata, seranganmu tidak cukup ganas. Jia Laibi hanya memiliki satu anak laki-laki dan hari ini, jika Anda mengebiri dia, Jia Laibi akan menjadi gila. Jika itu terjadi, 3 tetua yang bersembunyi di luar akan memiliki alasan untuk membunuhnya. Zeze, sungguh kesempatan yang sia-sia. Mendengar ini, Xiao Yan tercengang. Dia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Di sisi lain, wajah Sun Er dan Xiao Yu memerah karena kata-kata kotor saat mereka berdiri di satu sisi. Mendengarkan kata-kata Xiao Zhan, tentara bayaran di sekitarnya merasa kepala mereka mati rasa. Tidak heran putranya sangat kejam, ayahnya bahkan lebih kejam. Bab 89, Malam Gelap dan Berangin. Bulan perak menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya bulan redup yang menutupi tanah dalam lapisan keperakan yang memberikan tampilan misterius. Setelah gangguan di siang hari, kota Wutan menjadi gelap dan sunyi di malam hari. Dari dalam rumah-rumah di beberapa jalan, hanya terdengar sesekali aktivitas malam. Di sebuah ruangan di halaman belakang rumah klan Xiao, seorang pemuda sedang berbaring di tempat tidur. Matanya, segelap langit malam, dipenuhi dengan ketenangan yang dingin. Guru, apa kekuatanmu dalam keadaanmu saat ini? Setelah keheningan yang lama, Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan suara lembut. Mengapa? Cincin hitam yang dia kenakan memancarkan respons acak. Sesaat kemudian, Yao Lao samar-samar berkata, meskipun saya saat ini dalam bentuk jiwa saya seharusnya tidak memiliki masalah menangani beberapa lalat kecil seperti Dado Sis atau Dowlings dengan api surgawi saya. Mendengar ini, sedikit kebahagiaan muncul di wajah Xiao Yan. Namun, matanya masih membawa rasa dingin. Kamu ingin membunuh bocah itu sejak sore hari. Melihat perilaku Xiao Yan, Yao Lao bertanya dengan heran. Jia Laiao tidak pantas mendapatkan usaha seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan berbisik. 2 bulan semakin dekat dan saya kehilangan kesabaran untuk menyeret keluar persaingan dengan klan Jia Lai. Jadi, saya berharap untuk diam-diam membunuh alkemis bernama Liu Si. Begitu dia meninggal, klan Jia Lai tanpa obat penyembuh akan kehilangan pangsa pasar mereka yang tersisa. Begitu itu terjadi, bahkan jika klan mereka dapat terus bertahan, kekuatan mereka akan sangat menurun dan tidak akan lagi dapat mengancam klan Xiao. Oh, apakah Anda benar-benar kehilangan kesabaran? Melihat karakter Anda tidak tampak menjadi orang yang impulsif. Setelah keheningan singkat, suara bercanda Yao Lao keluar dari ring. Sepertinya kamu sangat peduli pada gadis bernama Sun Er. Yang dilakukan pria itu hanyalah bertindak sedikit kotor namun Anda menyimpan dendam yang begitu dalam. Sungguh anak yang cemburu. Mendengar ini, wajah Xiao Yan menghangat. Rasa malu karena pikirannya begitu mudah terungkap memunculkan kemarahannya. Dari awal, saya tidak punya banyak waktu. Bagaimana saya bisa terus bermain dengan mereka? Bahkan jika saya belum bertemu pria itu hari ini, saya akan mulai menggunakan beberapa trik. Petik 2. Baiklah. Itu tidak ada hubungannya dengan gadis itu. Melihat sikap Xiao Yan, Yao Lao tertawa keras. Nada mengejek dalam tawanya menyebabkan Xiao Yan memutar matanya tanpa daya. Karena kamu ingin mengambil tindakan, ayo pergi. Saya hanya jiwa jadi saya harus meminjam tangan Anda. Yao Lao menghentikan tawanya dan berkata. Dengan cepat menganggukkan kepalanya, Xiao Yan dengan cepat melompat dari tempat tidurnya. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan merah dari saku dadanya dan mengambil jubah hitam besar yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia menariknya ke atas tubuhnya dengan cara yang terlatih dan tubuh kurus pemuda itu berubah menjadi pria berjubah hitam misterius yang kembung. Ayo pergi, Anda tidak perlu melakukan apapun. Biarkan aku mengendalikan tubuhmu. Dengan semangatku yang meliputimu, kamu tidak perlu khawatir tentang siapapun yang mengenalimu dari aromamu.
Melihat Xiaoyan yang dipersiapkan dengan baik, Yao Lao memberikan pengingat sambil tersenyum. Ah, mengangguk kepalanya, Xiaoyan dengan mudah mencapai sisi jendela dan mengamati sekelilingnya seperti pencuri. Baru kemudian dia melompat keluar dan tubuhnya dengan cepat turun. Setelah itu, kekuatan misterius yang kuat dipancarkan dari cincin di jarinya. Kekuatan misterius dengan cepat meliputi seluruh tubuh Xiaoyan. Segera, sosok yang jatuh dengan cepat tiba-tiba melayang di udara. Melangkah ringan dari atap, sosok hitamnya seperti elang, diam-diam melaju keluar dari rumah klan Xiao dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Malam yang gelap dan berangin memberikan kesempatan yang baik untuk membunuh. Klan Jialai. Tuan Liu benar-benar mampu memperbaiki obat lain. Di aula yang cukup terang, Jialai Bi yang awalnya cemas awalnya tercengang setelah mendengar pengumuman senang Liu Si sebelum bertanya dengan gembira. Sangat puas dengan sikap terkejut Jialai Bi, Liu Si mengangkat cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya. Ekspresi wajahnya sangat bangga. Selain obat penyembuh, aku bisa memperbaiki sesuatu yang sangat cocok untuk digunakan oleh tentara bayaran. Obat itu disebut pil kekuatan peledak. Itu dapat meningkatkan kekuatan pengguna hingga 10% untuk waktu yang singkat. Petik 2. Mendengar ini, kebahagiaan di wajah Jialai Bi tumbuh. Jika obat dengan efek seperti itu bisa disempurnakan, dia bisa menggunakannya sebagai iklan untuk menarik cukup banyak orang. Dia bahkan mungkin bisa sekali lagi menekan klan Xiao. Sayangnya, pil kekuatan peledak ini tidak dapat disempurnakan dalam jumlah besar seperti obat penyembuh. Dengan kemampuan saya saat ini, saya khawatir saya hanya bisa memperbaiki 20 pil sehari. Liu Si berkata dengan suara menyesal. Haha, 20 pil itu. Kita bisa membuat sesuatu seperti lelang, di mana penawar tertinggi akan mendapatkannya. Bagaimanapun, obat penyembuhan adalah tujuan utama. Kami hanya menggunakan ini untuk meningkatkan popularitas kami. Jialai Bi melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Hai, pemimpin klan Jialai, saya memang bisa membuat pil kekuatan peledak ini, tetapi menurut kesepakatan kami, saya hanya bertanggung jawab untuk membuat obat penyembuhan. Melihat bagaimana pil kekuatan peledak telah menarik Jialai Bi, sebuah pikiran terlintas di benak Liu Si dan dia tiba-tiba berbicara. Wajah Jialai Bi tiba-tiba berubah. Pria licik itu tahu apa yang pria itu rencanakan. Namun, pada tahap ini, yang bisa dia lakukan hanyalah tertawa datar dan bertanya, apa maksud Tuan Liu Si? Haha, santai. Saya tahu situasi seperti apa klan Jialai sekarang, jadi saya tidak akan meminta banyak. Menonton Jialai Bi yang santai, senyum sinis melintas di mata Liu Si. Yang saya inginkan hanyalah pemimpin klan Jialai untuk membantu saya mendapatkan wanita bernama Sun Er. Sebelum senyum bisa muncul, wajah Jialai Bi menegang. Sudut matanya berkedut. Dia tidak menyangka bahwa pria ini, yang sangat didorong oleh dorongan seksual, akan benar-benar menargetkan klan Xiao secara langsung. Tuan Liu Si, jika klan Jialai kami menyentuh anggota klan Xiao, Xiao Zhan akan memiliki alasan untuk menyerang kami secara terbuka. Pada saat itu bukan hanya konfrontasi bisnis tetapi kekerasan yang sebenarnya. Sambil menghela nafas, Jialai Bi tersenyum pahit. Mengetukkan jarinya di atas meja, Liu Si dengan tenang berkata, ini bukan masalah yang harus saya pertimbangkan. Saya tidak peduli jika pemimpin klan berencana untuk secara paksa merebut atau membiusnya secara diam-diam. Yang saya pedulikan hanyalah hasilnya. Selama Anda bisa membawanya kepada saya akan mulai memperbaiki pil kekuatan peledak. Sudut mata Jialai Bi berkedut. Meskipun amarahnya melonjak, dia hanya bisa tertawa dengan paksa, bisakah Anda memberi saya waktu untuk berpikir? Bolehkah aku memberimu jawaban besok? Hihi, ini juga, pemimpin klan, Anda mungkin memikirkannya. Sebelum saya pergi, saya ingin menambahkan sesuatu. Klan Jialai dan klan Xiao telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan, jadi mengapa Anda perlu khawatir menambahkan dendam lain ke dalam campuran? Tertawa aneh, Liu Si berdiri, menepuk-nepuk punggungnya dan keluar dari aula. Dengan langkah tergesa-gesa, dia menuju kamarnya di halaman belakang. Wanita muda luar biasa seperti Lotus sejak hari itu telah memicu nafsu dalam dirinya. Yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah mencari gadis pelayan yang muda dan cantik untuk menghilangkan nafsunya. Menatap Liu Si yang menghilang ke sudut, Jialai Bi menjadi lebih muram.
Hanya setelah waktu yang lama dia menghela nafas panjang dan dengan tebal berkata, bajingan ini, yang kepalanya penuh dengan wanita, cepat atau lambat akan mati di tangan satu. Titik 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 titik. Di sebuah kamar di halaman belakang, Xiao Yan tak berdaya menyaksikan wanita cantik pingsan berbaring di tempat tidur. Tubuhnya hanya ditutupi oleh jubah tipis, memperlihatkan sebagian besar tubuhnya yang telanjang. Orang itu kembali. Yao Lao berbisik dari dalam ring, menyebabkan Xiao Yan dengan cepat masuk ke sudut tersembunyi. Melalui celah kecil, matanya berhasil mengamati semua yang ada di ruangan itu. Berderit, pintu kayu perlahan didorong terbuka. Tawa Liu Si yang terlihat langsung datang dari dalam ruangan. Haha, berharga, saya di sini. Bersiaplah untuk dihancurkan malam ini. Sungguh idiot kepala yang dipenuhi sperma. Yao Lao, bersiaplah untuk menyerang. Xiao Yan berkata dalam hatinya saat dia dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, tunggu, ada perubahan. Yao Lao meneriakkan peringatan tepat saat dia akan setuju, mengakibatkan jantung Xiao Yan menegang. Dahinya penuh keringat setelah ditakuti oleh teriakan peringatan Yao Lao. Xiao Yan tetap di tempatnya, tidak berani bergerak. Di sebelah kirimu, di dalam hatinya, suara Yao Lao sekali lagi muncul. Mendengarkan peringatan itu, Xiao Yan perlahan menoleh. Tatapannya beralih ke jendela di sebelah kirinya dan matanya tiba-tiba berkontraksi. Jendela yang awalnya tertutup rapat telah terbuka tanpa sadar, membiarkan cahaya bulan pucat menyebar ke dalam ruangan. Dalam sekejap mata, kekosongan di jendela dan sekitarnya anehnya digantikan oleh seorang wanita muda dengan gaun emas. Di bawah gaun emas itu ada sepasang kaki kecil berbentuk bulat dan putih seperti batu giok yang membentuk lengkungan menarik di udara. Cahaya bulan tumpah ke dalam ruangan, menyinari wajah cantik wanita muda itu. Itu seperti seorang dewi di bawah sinar bulan, cantik namun misterius. Menatap kemunculan tiba-tiba wanita muda itu, Xiao Yan merasa tenggorokannya menjadi kering. Hatinya dengan lembut mengerang sebuah nama. Sun Er. Bab 90, mengatur semuanya. Setelah menatap wanita muda yang muncul di samping jendela seperti hantu, Xiao Yan berbisik kaget, apa yang dia lakukan di sini. Hehe, dari kelihatannya, sepertinya dia memiliki niat yang sama denganmu. Yao Lao dengan lembut berkata sambil tersenyum. Sedikit mengernyit, Xiao Yan menyembunyikan seluruh tubuhnya di dalam bayang-bayang. Dia segera tetapi dengan sedikit ragu bertanya dalam hatinya lagi, kekuatan Sun Er, mengapa begitu luar biasa? Melihat kecepatan kemunculannya, sepertinya sebanding dengan Dadoshi. Kekuatan aslinya memang seperti yang biasa kamu lihat. Untuk saat ini, dia jelas menggunakan teknik rahasia yang memungkinkannya untuk sementara meningkatkan kekuatannya untuk jangka waktu tertentu. Mempertimbangkan latar belakangnya, memiliki teknik rahasia mistis seperti itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Yao Lao dengan acuh tak acuh berkata. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut dan tertawa terbahak-bahak karena takjub. Sekali lagi, keingintahuan batinnya tentang latar belakang misterius Sun Er membuatnya menghela nafas tak berdaya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berhenti berpikir. Tatapannya melewati tirai di sisi yang berlawanan dan menyaksikan keanehan terungkap. Di dalam ruangan, penampakan Sun Er yang tiba-tiba seperti hantu belum menarik perhatian Liu Si. Untuk saat ini, dia sepenuhnya dikuasai oleh nafsu dan sepasang matanya menatap wanita cantik di tempat tidur. Tangannya menarik-narik pakaiannya dengan terburu-buru. Pada titik tertentu, tangan Liu Si, yang menarik-narik pakaiannya, membeku. Sebagai Douze bintang 6, dia akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. Setelah ragu-ragu sebentar, dia perlahan memutar lehernya dan tatapannya tertuju ke jendela yang terbuka lebar. Di atas jendela adalah seorang wanita muda dalam gaun emas dengan malas bersandar di bingkai jendela. Sepasang mata yang dipenuhi dengan nyala api berwarna emas dengan acuh tak acuh memperhatikan pria berpakaian sebagian di ruangan itu. Mengambang di atas tangan putihnya adalah nyala api emas yang mengorbit dengan cara yang aktif dan menyihir, seperti roh. Liu Si dengan bodohnya menatap wanita muda yang bermandikan cahaya bulan. Dia perlahan mengalihkan pandangannya sampai mendarat di wajah kecilnya yang acuh tak acuh dan indah. Di matanya, perasaan mabuk muncul. Meskipun suasananya salah, Liu Si tidak bisa tidak menjadi sedikit bingung menghadapi wajah yang sempurna dan watak yang luar biasa. Namun, setelah linglung, Liu Si tiba-tiba berbalik. Membanting kakinya ke tanah,
tubuhnya dengan gila menembak ke arah pintu masuk utama seperti anak panah yang dilepaskan. Dalam suasana yang aneh ini dan dengan perasaan dingin mendekati kematian, dia tahu bahwa kemunculan tiba-tiba wanita muda itu bukanlah pertanda baik. Ruangan itu mungkin luas, tetapi dengan kecepatan Liu Si, dia hanya perlu beberapa detik untuk berpindah dari tempat tidur ke pintu depan. Melihat pintu kayu itu dalam jangkauan, kebahagiaan melintas di mata Liu Si. Begitu dia keluar dari ruangan, dia akan dapat dengan keras memanggil bantuan. Begitu Jia Laibi mendengar panggilan daruratnya, dia akan segera datang untuk menyelamatkannya. Sayangnya, saat dia hendak menyentuh pintu kayu, dia tiba-tiba merasakan sakit di kakinya. Tubuhnya, yang berlari dengan kecepatan ekstrim, miring dan terbanting ke lantai dan Liu Si mengeluarkan beberapa giginya yang patah bersama dengan darah yang menyertainya. Menurunkan kepalanya ketakutan, dia melihat bahwa dua lubang berdarah seukuran kepalan tangan tanpa sadar muncul di kedua kakinya. Tepi lubang berlumuran darah itu sepenuhnya hitam sambil memancarkan bau hangus yang samar. Ada seseorang yang ingin membunuhku. Rasa sakit yang hebat dari kakinya hampir menyebabkan Liu Si pingsan. Namun, dia mengatupkan giginya dan menahannya. Kemudian dia membuka mulutnya dan berteriak sekeras mungkin. Kamu bisa berhenti berteriak. Ruangan itu dikelilingi oleh auraku. Tidak ada yang bisa mendengarmu. Wanita muda yang bersandar di tepi jendela berkata dengan acuh tak acuh. Bila api emas terbentuk di ujung jarinya saat dia mengangkatnya. Sepertinya luka di kaki Liu Si disebabkan oleh bila api ini. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Uang, obat-obatan. Aku bisa memberimu apa saja selama kamu membiarkanku pergi. Menyaksikan wanita muda itu dengan ketakutan, wajah Liu Si benar-benar putih. Dalam menghadapi kematian, nafsunya akhirnya ditekan. Melirik tanpa ekspresi pada Liu Si yang lumpuh yang menggeliat di tanah, wanita muda itu dengan ringan melompat dari jendela. Dengan langkah lambat terus-menerus, dia berjalan menuju Liu Si. Melihat Sun Er yang dengan ringan melompat dari jendela, Xiaoyan menyadari bahwa rambutnya, yang biasanya berakhir di pinggangnya, telah memanjang dan memanjang hingga ke bawah. Rupanya, ini adalah efek lain dari metode rahasia. Di ruangan yang luas, wanita muda yang mengenakan gaun emas yang elegan terus menuju ke arah Liu Si, yang mengerang di tanah. Ketika dia berada di depannya, dia menghentikan langkahnya, menundukkan kepalanya dan tiba-tiba tersenyum ringan. Senyum seketika menyebabkan jantung Liu Si melompat dengan keras. Apakah kamu tidak ingin menangkapku? Suara ringan Sun Er dipenuhi dengan kedinginan saat dia merendahkan dirinya. Liu Si menelan ludahnya, wajahnya dipenuhi keringat dingin yang berasal dari ketakutannya. Aku sebenarnya tidak suka membunuh, melihat wajah Liu Si yang dilanda teror, Sun Er tiba-tiba menghela nafas. Mendengar ini, harapan samar muncul di mata Liu Si. Namun, sebelum dia bisa memohon belas kasihan, rasa dingin yang tiba-tiba muncul di wajah wanita muda itu membuatnya semakin putus asa. Aku tidak keberatan dengan tatapan sia-sia. Tapi kenapa kamu menghinanya? Apa hak Anda untuk menghinanya? Dia mungkin tidak mengingat sampah apa, seperti Anda, katakan, tapi saya tidak bisa membiarkannya. Benar-benar tidak bisa. Saat suara wanita muda itu tiba-tiba menjadi dingin, bila api emas di atas jarinya tiba-tiba dilepaskan dengan keras. Itu berubah menjadi kilat emas dan menembus dada Liu Si. Seketika, lubang berdarah muncul. Setelah menerima pukulan fatal, tubuh Liu Si tiba-tiba berkontraksi. Wajah putihnya perlahan menjadi gelap. Sementara bola matanya yang sedikit menonjol tampak menakutkan. Setelah acuh tak acuh melirik mayat tak bernyawa, Sun Er berdiri dan dengan ringan menghela nafas. Wajah kecil yang dingin menunjukkan ketidakberdayaan saat dia berbisik pelan, jika saya tidak khawatir Xiaoyan GG menyalahkan saya karena menjadi orang yang sibuk, klan Jia Lai akan lama menghilang dari kota Wutang. Semua masalah merepotkan ini tidak akan muncul jika itu terjadi. Sambil menggelengkan kepalanya, tatapan Sun Er menyapu ruangan secara acak sebelum membalikkan tubuhnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di dekat jendela. Dengan lompatan ringan, dia menghilang ke dalam malam. Zeze, untuk berpikir bahwa gadis yang tampak begitu lembut dan lembut ini sebenarnya sangat menentukan dalam hal membunuh orang. Hehe, sepertinya kamu telah menemukan sesuatu yang berharga. Suara bercanda Yao Lao terdengar dari hati Xiaoyan tidak lama setelah Sun Er pergi. Tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan menghela nafas sekali lagi. Sepertinya aku telah melakukan perjalanan yang sia-sia malam ini.
Hehehe, itu sulit untuk dikatakan. Meskipun gadis itu tanpa ampun dalam serangannya, dia terlalu muda dan kurang pengalaman. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Yan yang tercengang segera bertanya, apa maksudmu? Lihat saja, Yao Lao tersenyum misterius sebelum terdiam. Melihat sikap Yao Lao, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan terus menyembunyikan dirinya dalam kegelapan. Tatapannya mengamati semua yang ada di ruangan itu. Ruangan gelap itu, dengan pengecualian pernapasan gadis pelayan itu, benar-benar sunyi. Xiao Yan menunggu dengan tenang selama lebih dari 10 menit. Saat dia mulai mengerutkan kening, mata mayat Liu Xi yang jatuh secara acak bergerak. Di samping pintu, tangan Liu Xi yang semula tak bernyawa mulai bergerak sedikit. Sesaat kemudian, mata yang tertutup itu perlahan terbuka sementara uban di wajahnya juga menghilang. Melihat lubang berdarah di dadanya, Liu Xi menarik napas dingin yang ringan. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Gadis sialan, seandainya saya tidak mencuri pil penyu napas dari guru ketika saya pergi, saya akan benar-benar binasa di sini. Petik 2. Menjangkau tangannya dengan susah payah, Liu Xi mengeluarkan botol giok dari saku dadanya. Dia dengan hati-hati menuangkan beberapa bubuk putih ke lukanya sebelum mengeluarkan pil hijau pucat dan menelannya tanpa ragu-ragu. Setelah menyelesaikan tindakan sederhana ini, wajah Liu Xi sekali lagi menjadi pucat. Kemungkinan akan memakan waktu setidaknya setengah tahun untuk pulih dari cedera serius ini. Besok, saya akan meminta klan Jia Lai untuk mengirim saya kembali dan mengundang guru saya. Dengan bantuan guru, klan Xiao tidak akan memiliki hari-hari baik lagi. Pada saat itu, saya akan menyiksa wanita itu sampai dia mati. Liu Xi dengan sinis mengatupkan giginya. Wajahnya dipenuhi dengan kejahatan. Maaf mengganggu, tetapi Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Saat Liu Xi membayangkan bagaimana dia akan melanjutkan, suara lembut dengan sedikit tawa tiba-tiba meletus dari dalam ruangan. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan Liu Xi membeku. Wajahnya berubah saat dia berbalik dengan susah payah. Sosok yang seluruhnya tertutup jubah hitam perlahan muncul dari bayang-bayang. Sungguh gadis yang ceroboh. Pada akhirnya, saya masih harus mengakhiri semuanya. Suara seorang pria muda keluar dari bawah jubah hitam. Telapak tangannya terentang ringan dan nyala api putih perlahan muncul. Api surgawi. Melihat nyala api putih yang aneh ini, mata Liu Xi menyipit dan dia tanpa sadar berteriak ngeri. Selamat, Anda benar, ini hadiahmu. Sambil tersenyum, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Api putih suram langsung meninggalkan tangannya. Dengan kecepatan kilat, itu menutupi Liu Xi, membakarnya menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata. Liu Xi bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Sejak saat itu, alkemis yang dikenal sebagai Liu Xi menghilang dari benua. Dengan dingin bertepuk tangan, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya sekali lagi. Angin menyapu abu di tanah, meninggalkan lantai yang bersih. Kemudian, dia dengan santai melompat dari jendela, melayang ke udara dan melesat pergi. Tanpa memberitahu siapapun, pria berjubah hitam itu dengan cepat meninggalkan rumah klan Jia Lai. Kakinya dengan ringan menyentuh atap sebuah rumah dan saat dia melompat beberapa puluh meter, dia tiba-tiba berhenti. Tanpa daya menghela nafas, dia secara bertahap mengangkat kepalanya. Di tepi menara ke samping adalah seorang wanita muda dengan gaun emas yang secara acak mengayunkan kakinya yang putih salju. Dengan mata jernih yang berisi api emas, dia dengan malas menatap pria berjubah hitam di atap. "Kamu siapa?" Jari wanita muda itu dengan lembut menyentuh rambut hitam yang terangkat oleh angin malam saat dia mengangkat dagunya yang halus. Suaranya yang lincah bergema melalui ruang kecil di sekitar mereka.